adapun klaim atau dakwaan wajib bermazhab dengan mazhab tertentu, seperti banyak yang mengatakan wajib kalau nak jadi Ahlus Sunnah di Indonesia wajib bermazhab Syafi'i. Ya, akidah mesti Asy'ari atau Maturidi. Apa dia pakai atau Maturidi lah? Mesti akidah bisa beza-beza nampak ya. Nah. Kemudian tasawuf mesti Al-Ghazali. Kenapa tidak satu aja imamnya? Di tasawufnya satu, di fikihnya satu, di tarekatnya satu, kan senang. Kalau banyak nih imam payah deh. Satu bilang Allahu Akbar, satu bilang Sami Allahu liman hamidah. Sah salat kita ini ya? Enggak. Inilah cara memecah belah umat dengan nama menyatukan umat. Dulu Nabi menyatukannya dengan mazhab atau dengan sunnah? Dengan sunnah. Ya, satukan mereka dengan sunnah kembali. Nah, cuma antum tidak suka sunnah, walaupun namanya ahli sunnah. Sah? Dia tidak senang nengok sunnah. Dia tidak nengok sunnah. Buktinya cuma memang sunnah janggut aja nyanyinya. Enggak, bukan janggut saja, tapi salah satunya adalah janggut. Memang sunnah isbal aja, cingkrang. Enggak, itu salah satunya. Tapi kalau antum sudah membenci yang satu yang mudah ini, pasti yang susah lebih itu benci. Buktinya ketika Ahlus Sunnah mengatakan Allah begini melalui berdasarkan sunnah, kan antum tolak, sah? Kan antum tolak? Enggak. Makanya datang celaan terhadap fikih itu, karena mereka lebih mendahulukan pendapat syekhnya, pendapat imamnya daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai, dan saya sudah berhadapan dengan sebagian orang seperti itu, fikih itu lebih diutamakan dari hadis, bahkan dari Quran. Alasannya apa? Mereka kan harus menerima ilmu melalui ulama. Jadi ulama itu pasti tahu semuanya. Ketika mereka tidak menyebutkan hadis itu bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau. Nah, kalau gitu inilah yang fikih yang seperti inilah yang ditolak oleh para imam itu. Dia tahu tapi tidak mau. Jelas ya? Jadi ada yang sampai masih saya dengarkan dari tokoh-tokoh yang besar-besar yang oleh ahli hawa di negeri kita juga jadi rujukan besar. Ya, dia mengatakan hadis walaupun sahih, tapi kalau tidak dilegitimasi oleh ulama tidak boleh dipakai. Harus dapat cap sah dulu dari ulama. Betul itu. Yang benar adalah pendapat ulama tidak boleh dipakai kecuali ada cap sah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi seolah-olah wallahu alam, ya seolah-olah perkataan ulama itu sudah matang, tapi perkataan Nabi masih mentah. Oke, itu jadinya. Jadi perkataan Nabi, amalan Nabi barang mentah, sedangkan ijtihad ulama barang masak. Mau tonton dari mana? Hah? Yang punya Nabi mata beratui. Tahu beratui? Iya. Tapi yang perkataan ulama sudah matang. Ini yang terbalik nih. Ini yang terbalik. Fikih yang seperti inilah yang ditolak oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, atau siapapun yang mengatakan fikih itu tidak dipuji. Dan itu pula yang jadi fitnah oleh ahli fitnah nomor 1 Indonesia. Iya, yang selalu anti Wahabi. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukil perkataan Imam Ahmad seperti ini, yang dinamakan oleh sekarang itu sebagai fikih, yaitu kalau bisa menentang sunnah itu namanya pakai. Tapi kalau ikut sunnah, tidak ngerti hadis tuh, hanya ikut-ikut saja. Dikiranya ikut Nabi itu ikut-ikut saja, tapi ikut-ikut bersahaja, bukan ikut-ikut saja, karena ikut taat. Karena Nabi alaihissalam bukan tidak paham dengan hadisnya, bukan barang mentah, tapi barang masak. Buktinya sahabat yang mengikuti Nabi A sampai Z, alif sampai ya, tidak dirubah-rubah, itu justru mereka yang selamat. Sedangkan yang berubah-ubah itu yang menyimpang dan tersesat. Makanya generasi sahabat tak ada yang tersesat, tidak ada yang masuk golongan sesat.
Tapi setelah sahabat, jangan tanya lagi. Ya, yang tidak ikut sahabat dengan sempurna mesti tersesat. Ya, ada yang sosek jauh, ada yang sosek sekitar-sekitar itu aja musim-musim. Yang tersesat jauh tuh payah jemputnya. Yang dekat pun kadang tongkol juga. Tidak mau dia tidak mau dia diajak kembali. Jadi mana tahu nanti tuan-tuan dengar pula ahli syubhat memanfaatkan ini sebagai itulah orang-orang itu anti fikih. Anti fikih. Awak pula nanti jadi penentang Nabi jadinya. Sah dibacakan ya hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu biddin. Ini hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam beragama. Nah, orang tuh menentang hadis Nabi, dikiranya fikih itu tercelah. Enggak. Jadi yang masuk oleh para ulama mencela fikih adalah fikih yang sampai pada mu'aradatus sunnah. Dan itu di kalangan orang-orang fanatis mazhab tidak jarang terjadi. Sering terjadi. Jadi harus fikih itu didahulukan daripada Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya terjadi dua arus yang berbeda. Ahlus sunnah mengumpulkan dalil dulu, baru ada produk hukum. Ahlul hawa buat hukum dulu, baru dicarikan dalilnya. Karena terbiasa, ya terbiasa apa namanya, buat kwitansi dulu baru belanja, ya buat kwitansi dulu baru belanja. Kalau Ahlus sunnah belanja dulu baru bikin kwitansi, paham? Makanya markup banyak di situ. Alasannya untuk menghilangkan korupsi, tapi justru membuka pintu korupsi lebih luas. Mana orang nak rugi ya Syekh, ya bikin kwitansi dulu baru cair PT. Sah? Tuh mudah teman-teman tuh. Tidak mudah. Akhirnya entah dengan berbagai cara, akhirnya dibuatlah harga 5.000 jadi 7.000. Ayo 2.000 coba tambahnya aja. Tapi kali 1.000 item. Sudah berapa di situ? Baru 2.000 apa namanya? 2.000 pieces kan? Ini 1 juta dan sebagainya. Makanya banyak hasilnya. Makanya yang benar itu adalah belanja dulu baru kwitansi. Makanya saya sudah tidak suka, dan menurut saya tidak benar kalau untuk uang anggaran itu terlalu detail. Yang detail itu laporan belanjanya. Sah? Ini kalau terlalu detail nanti habis untuk yang satu ini, yang sana sisa tidak bisa digunakan. Sah? Tidak paham. Ya, masuk dalam perencanaan dulu, baru tahu tuh. Nah, ini buat belanja terlalu detail menyulitkan. Ya, kalau tuan-tuan bikin apa, pokoknya apapun yang ada anggaran belanjanya, termasuk anggaran belanja rumah tangga. Ya, jangan bilang beli maco 1.000, lado kutu 1.000, lado merah 2.000. Payah istri belanja, woy. Paham tak? Kasih ini belanja hari ini, pakailah. Senang tak dia belanja? Tapi lebih kan, woy. Tapi kalau detail sekali, polo maco sekian, ya serai sekian batang, tidak payah belanja tak? Payah. Makanya untuk perencanaan jangan terlalu detail, menyulitkan. Di pemerintah caklah mereka masuk ke sulit kok. Mereka tidak suka yang sederhana, suka yang sulit. Karena kalau semakin sulit semakin hebat, semakin sulit dianggap semakin hebat, sehingga membelanjakan sering salah. Kenapa? Beli gelas sudah habis, beli botol masih ada sisa, padahal yang sering pecah gelas. Sahih? Akhirnya gelas sudah habis, tidak bisa dibelanjakan uang botol. Pahamnya tak? Makanya lebih baik misalnya jangan disebutkan gelas sekian, botol sekian, garpu sekian untuk belanja peralatan makan. Selesai. Sah? Peralatan makan. Apa peralatan makan? Terserah. Kan ada piring, ada pinggan, ada tadah, ada nampan, ada kobokan, ada dulang, ada sendok. Nggak tahu harus peralatan makan, saya pakai daun tuh ini. Tapi kalau antum detailkan, sendok misalnya setahun ini beli 200.000, garpu 300.000,
gelas 100.000. Habis uang gelas, uang garpu kan tidak rusak-rusak nih, tidak bisa dipakai, sah? Tidak bisa dipakai. Ini maksud saya, mana tahu tuntun jadi pengurus yayasan, pengurus ini dan sebagainya. Makanya jangan detail sekali. Itu kesalahan fatal menurut saya. Ini kan ijtihad aja nih. Nah, boleh salah, boleh benar. Tuntun terima, silakan. Kalau enggak, buang saja. Karena enggak ada dalilnya. Nah, tapi kalau ijtihad dalil ada juga tuh. Ya, seperti Nabi SAW melihat Asma binti Abi Bakar menghitung-hitung belanja dengan detail. Kata Nabi, la tuhsi fa yuhsiyallahu alaiki. Jangan terlalu berkira, nanti Allah juga berkira memberi rezeki. Bisa dalilnya enggak? Enggak bisa, enggak. Makanya jangan terlalu berkira. Nah, nanti kalau melamar enggak diterima. Tahu kan cerita Qadhi Iyas? Enggak tahu juga. Nanti aja lah, jangan cerita terus, enggak jadi selesai kajian. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, Syekh menukil perkataan perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Malik, perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang wajibnya menerima hadis Nabi SAW bila bertentangan dengan pendapat siapapun di antara mereka. Maka hadis mesti didahulukan. Walaupun mereka fuqaha, fikih mereka tidak lebih tinggi daripada hadis Nabi SAW. Falhasil min hada lil khuruji min rubqatil taqlid, maka kesimpulannya, hasil daripada ini untuk keluar dari belenggu taklid, terbebas dari belenggu taklid, wa tanazzuh an ta'assubil mazhabi, dan bersih dari fanatisme mazhab, ayyajtahidal muslimu fi ma'rifati ma'anil Qur'an. Seorang muslim mesti bersungguh-sungguh mengenali makna-makna Al-Quran. Makna Al-Quran. Pertanyaannya, memahami makna Al-Quran susah atau sukar? Hah? Susah atau mudah? Hah? Susah. Lah, pernah baca Quran ya? Susah atau mudah memahami Al-Quran? Ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah. Hah? Ya Syekh, Allah bilang mudah, tuan-tuan bilang susah. Gimana? Udah mulai menentang Allah, nampak? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Quran bahasanya mudah, walaupun bahasa tinggi tapi mudah dipahami. Tidak semua sastra tinggi itu susah dipahami. Bahasa tinggi mudah dipahami. Oleh itu Abdullah bin Abbas, kenal Abdullah bin Abbas? Siapa dia? Untung jawaban yang mudah aja, sahabat Nabi. Iya memang. Tapi apa kehebatannya? Paling ahli menafsirkan Al-Quran dengan berkat doa Nabi SAW dan kesungguhannya menuntut ilmu. Jadi bukan mengandalkan doa saja, tapi juga bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dia katakan at-tafsiru arba'ah. Tafsir itu, maksud itu tafsir Quran, terbagi 4. Sudah lupa atau masih ingat? Sudah lupa, alhamdulillah. Jadi kalau masih lupa berarti bisa diingatkan. Kalau enggak, enggak usah ngaji lagi Ustaz. Udah hafal kami itu kan, alhamdulillah. Jadi yang pertama, terbagi 4. Yang pertama, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsir yang dapat diketahui oleh siapapun. Artinya tidak perlu bertanya, langsung paham. Langsung paham. Yang kedua, tafsirun la ya'lamuhu illal Arab min lughatiha. Tafsir yang hanya orang Arab yang punya kemampuan bahasa memahaminya. Yang ketiga, tafsirun la ya'lamuhu illal ulama atau fuqaha. Yang ketiga, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Baik.
Kemudian yang terakhir, tafsirun la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu beliau menyebutkan aktsarut tafsiri minan naw'il awwali thumma tsani. Tafsir yang terbanyak itu adalah dari jenis yang pertama, mudah dan langsung dipahami. Coba ingat-ingat baca Quran. Ya, baca Quran. Apa yang tonton sering baca? Surat apa? Al-Baqarah, Masya Allah. Kalau saya Al-Fatihah. Tapi baguslah. Berarti Al-Baqarah baca tiap hari di rumah, Masya Allah. Bisa menjaga rumah dari syaitan dan dari sihir. Jayid, Jamil. Coba ingat ayat yang kita baca, mana yang lebih mudah dipahami? Kebanyakan ayatnya atau kebanyakan tidak mudah dipahami? Coba baca Alif Lam Mim. Bisa dipahami? Nah, ini jenis yang keempat ini. Banyak? Kan tidak banyak dah. Alif Lam Mim banyak? Enggak. Berapa? Nah, 1 dari 286 ayat. Mumtaz, Masya Allah. Pada kami dikasih. Nah, Ma'asyiral kiram. Jadi ini yang sedikit itu. Kemudian zalikal kitabu, itulah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Paham tidak tonton mendengarnya? Perlu paham tidak bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ada keterangan langsung, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib. Tahu tonton iman pada yang gaib? Hah? Tahu kan? Yaitu apa yang gaib? Di antaranya Allah Ta'ala, di antaranya malaikat, di antaranya ada Alkitab-kitab, nabi-nabi, takdir, hari kiamat, termasuk bidadari. Masih gaib kan? Masih gaib, Masya Allah. Tapi percaya? Mau? Itulah. Jadi paham semua. Jadi beriman pada yang gaib, tahu kita yang dimaksud beriman pada yang gaib, percaya ada yang gaib itu. Kemudian wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Paham? Paham juga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Senang kan? Tinggal ambil duit, infakkan. Atau ambil rumah, hibahkan. Sah? Atau ambil mobil, wakafkan, dan sebagainya. Selesai. Kan sebagian katanya, tidak semua kan? Kemudian walazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Apa yang diturunkan kepada Nabi? Wahyu. Berarti apapun yang datang dari Nabi berarti wahyu. Mudah kan? Sahih. Alhamdulillah. Sebentar aja langsung paham tuan-tuan. Berarti Masya Allah, Al-Quran yang paling banyak adalah tafsirnya mudah dipahami. Kemudian yang kedua, tafsirun yang diketahui oleh orang Arab dengan bahasanya. Ini perlu kemampuan bahasa Arab yang lebih. Kalau orang Arab tidak lebih, memang rata-rata mereka punya kemampuan bahasa itu. Dari mereka lah kita membuat kaedah-kaedah bahasa, kaedah-kaedah ilmu balaghah. Jelas? Mereka otomatis paham. Macam kita dalam bahasa kita yang tahu berbahasa kita daerah masing-masing atau suku masing-masing, kita paham ya bahasa-bahasa itu. Kalau orang Aceh bilang jena apa leh, bisa diopong dunia. Kalau apa mereka bisa diapon. Paham tak apa itu semuanya? Sahih? Artinya kalau bisa apa berarti tak apa dong. Kalau lihat apa jena apa leh, berarti masalahnya mudah. Kan itu kan? Mananya mudah. Sah? Dalam bahasa Indonesia kan gitu juga. Enggak apa-apa. Nanti kalau apa bisa diapakan itu. Sah? Pokoknya siapapun yang mengapakan bisa saya apakan. Sah? Paham enggak? Berarti masalah enggak usah dikhawatirkan. Sah? Bahasa balaghahnya itu.
Dalam bahasa Arab juga begitu, bahasa Al-Quran. Jadi orang-orang, ketika ada orang Badui salat, dia baru masuk Islam, dah hafal Quran kira-kira, betul belum? Baru masuk Islam, sudah hafal Quran belum? Tentu belum. Ketika imam membaca ayat dengan bahasanya yang asli, orang Arab itu asli bahasanya tinggi. Baca ayat, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Sampai situ aman, karena memang betul bacaannya. Pas di ujung, wallahu ghafurur rahim, orang Badui tidak bilang subhanallah. Imam bingung, diulang lagi, wallahu ghafurur rahim, bilang lagi subhanallah. Sampai dia ucapkan wallahu azizun hakim, baru diam. Maka imam bisa melanjutkan. Nah, kalau kita kan tidak paham bahasa Arab itu kan, walaupun tahu bahasa Arab, tidak pandai bahasa Arab, lewat aja itu. Tapi orang Badui tidak bisa lewat di depannya. Sebab apa? Dia punya kemampuan bahasa. Apa sebab? Karena tidak matching maknanya. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, diapakan? Potong tangannya sebagai sanksi atas perbuatannya dan peringatan bagi yang lain. Peringatan bagi yang lain. Maka ketika di ujung sebut Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, pas. Wih, awalnya potong tangan jadi peringatan, sah? Itu bisa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ujungnya? Hah? Wih, bisa. Berarti tuan-tuan tidak paham bahasa. Tidak pas. Makanya ujungnya yang pas adalah wallahu azizun hakim. Allah maha kuat, maha perkasa. Karena untuk menjalankan hukum perlu kekuasaan yang kuat, berdaulat. Sah? Bersatu, berdaulat, Indonesia maju. Kalau tidak, nak boleh bercerai-berai. Dia hujat-hujat pula pemerintah. Mana ada daulat lagi? Sah? Harusnya daulat tuanku kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi mesti aziz. Tentu orang pertanyakan, kok dipotong tangannya? Dia mencuri, mana yang lebih mahal tangan daripada yang barang dicuri? Sah? Dia dicuri cuma, yang dicuri cuma syarat potong tangan berapa? 1/4 dinar. 1/4 dinar berapa rupiah? Ya Allah, tidak tahu dinar berapa ya. 6,5 juta bagi 4. Mana pandai bagi 6 juta Pak yang bagi, apalagi mereka 2.000 triliun itu apa yang bagi? Hah? 1,5 juta lebih kurang ya, 1,600 ya, suka 625.000 dah. Mana yang lebih mahal tangan itu daripada 1,625.000? Tangan lebih mahal. Nah, makanya Allah sebut ada hikmahnya, hakim. Kalau yang hikmah itu artinya selalu benar, maka Allah maha hikmah. Maka pasnya adalah wallahu azizun hakim. Allah kuat melaksanakan dan Allah hikmah ketika menetapkan. Buktinya apa? Ketika hukum itu diterapkan, jarang orang berani mencuri. Tetapi ketika tidak diterapkan, apalagi yang diterapkan hanya pencuri kelas ayam. Yang kalau sudah kelas-kelas motor ke atas, itu cepat lepas. Hah? Ya, siapa yang pelihara sih? Biasanya yang dipelihara ayam malah. Ini kok motornya pelihara. Allah musta'an. Pokoknya tanya, kalau pencuri ayam cepat prosesnya, sah? Tapi kalau pencuri motor lama prosesnya. Kenapa ya? Karena berat motornya, ayam kan ringan. Itu barangkali. Allah musta'an. Jadi ketika diterapkan hukum potong tangan itu, maka lihat bandingannya 13 tahun di Arab Saudi sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Syarikat. Tingkat kejahatannya. Semenit di Amerika, bukan di Amerika, di sebuah kota di Amerika, bukan di seluruh Amerika, sama dengan 13 tahun di sebuah negara yang bernama Arab Saudi. Tapi tentu tidak suka sama Saudi ya, gara-gara Wahabi. Hah? Tentu tidak suka ya, kenapa? Padahal mereka suka sama kita. Iya, mereka suka sama kita. Kalau Indonesia minta kuota haji ditambah, awak pula yang menyelewengkan.
Orangnya tidak dibagi sama Saudi, orang lain tidak dibaginya, tapi kalau orang Indonesia dibagi. Cuman orang kita tuh yang tidak lurus-lurus tuh masalahnya. Sah? Allah musta'an. Ya Syekh. Baik, kita dengar azan dulu lah ya. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi intinya yang dimaksudkan bahwa Al-Qur'anul Karim dimudahkan memahaminya. Maka setiap muslim mesti berusaha keras untuk memahami makna-makna Al-Quran supaya terlepas dari belenggu taklid buta atau fanatisme buta terhadap mazhab. Kemudian wa tatabbu'il ahadits wa tadabburi li ma'aniha, demikian juga mengumpulkan atau mencari sebanyak-banyaknya hadis dan mentadabburi makna-maknanya. Sebagaimana Al-Quran, hadis pun sebagian besarnya mudah dipahami. Sebagian besar mudah dipahami, seperti kata Ibn Abbas tadi radhiyallahu anhu. Wa ahkamiha, dan memahami hukum-hukumnya. Wa lukhufi ala as-sahih minha, mencari yang sahih daripadanya. Wa nabzid dhaif, dan membuang yang lemah. Ini juga terjadi juga syubhat di antara sebagian kaum muslimin, hadis lemah kok dibuang. Ya kita katakan hadis lemah memang tidak diterima. Kalau tidak diterima berarti ya dibuang, tidak dijadikan hujjah. Tidak boleh dipakai untuk fadilan amal. Yang makainya juga orang-orang yang iya, suka pakai barang rongsokan. Nah, hadis dhaif sepakat ulama tidak dipakai. Kan hadis dibagi oleh para ulama menjadi 3. 1 hadis palsu, hadis sahih, 2 hadis hasan, 3 hadis dhaif. Yang diterima hadis sahih dan hasan, yang ditolak hadis dhaif. Itu kenapa antum marah ketika saya bilang hadis dhaif tidak dipakai? Kan ini yang dikatakan oleh orang lama. Dan tuh hujah saya, kan ada ulama kayak dhaif, berarti ulama itu salah dia pakai. Salah apa? Pakai. Mungkin kesalahan itu disebabkan 1, beliau menyangka hadisnya sahih atau hasan. Atau dia tak pandai membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Kalau itu berarti, kalau dia tidak tahu berarti ma'zur karena kejahilannya. Atau karena dia menyangka hadis itu sahih, maka berarti dia salah sangka. Mudah-mudahan jadi maafkan. Tapi kalau sudah tahu antum ini hadisnya dhaif, masih juga dipakai? Masih dipakai? Sayang loh Ustaznya, kan sayang. Anda lebih sayang kepada amalan kita daripada sayang pada hadis itu. Sebab hadisnya jelas tidak sahih. Ala kulli hal. Tapi terkhilaf di antara ulama antara mensahihkan atau mendhaifkan. Tidak apa-apa, atau ikutlah ulama yang sahihkan, tidak masalah. Tapi kalau antum ikut ulama yang mendhaifkan, antum sahihkan juga hadisnya itu, ini masalah. Ya karena orang kalau tidak punya ilmu tentu ikut orang yang berilmu. Kalau antum ikut ulama yang mensahihkan, tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau antum sudah tahu ulama itu keliru, mensahihkannya masih antum ikut juga. Dah jelas dia tersesat, antum ikut juga. Ya berarti sengaja aku sesat. Sengaja aku sesat. Orang sesat rata-rata tidak sengaja aku, tapi antum sengaja aku. Berbahaya antum. Jelas. Jadi kalau ada yang mensahihkan, ikutlah yang mensahihkan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan dia yang benar. Tapi kalau dia sendiri sudah mendhaifkan atau dia salah dan mensahihkan, lalu antum tetap juga memakainya, berarti antum tidak ikut dia juga. Ikut dia ketika sesuai dengan hawa. Kalau tidak ikut, kalau tidak sesuai, selamat tinggal guru. Tidak bisa. Nah. Taib wa nabdh dhaif wa amma da'wa wujub at-tamazhubi bi mazhabin muayyan, adapun klaim atau dakwaan wajib bermazhab dengan mazhab tertentu, seperti banyak yang mengatakan wajib kalau nak jadi ahlus sunnah di Indonesia wajib bermazhab Syafi'i. Ya, akidah mesti Asy'ari atau Maturidi. Apa dia pakai atau Maturidi lah. Misalnya akidah bisa beza-beza nampak ya. Nah. Kemudian tasawuf mesti Al-Ghazali. Kenapa tidak satu aja imamnya? Di tasawufnya satu, di fikihnya satu, di tarekatnya satu, kan senang. Kalau banyaknya imam payah deh. Satu bilang Allahu Akbar, satu bilang Sami Allahu liman hamidah. Sah salat kita ini ya? Tidak.
Inilah cara memecah belah umat dengan nama menyatukan umat. Dulu Nabi menyatukannya dengan mazhab atau dengan sunnah? Dengan sunnah. Ya, satukan mereka dengan sunnah kembali. Nah, cuma antum tidak suka sunnah, walaupun namanya ahli sunnah. Sah? Dia tidak senang nengok sunnah. Dia tidak nengok sunnah. Buktinya cuma ohnya memang sunnah janggut aja nyanyinya. Enggak, bukan janggut saja, tapi salah satunya adalah janggut. Memang sunnah isbal aja, cingkrang. Enggak, itu salah satunya. Tapi kalau antum sudah membenci yang satu yang mudah ini, pasti yang susah lebih itu benci. Buktinya ketika Ahlus Sunnah mengatakan Allah begini melalui berdasarkan sunnah, kan antum tolak, sah? Kan antum tolak? Enggak. Ketika Allah bilang Allah di atas aras, antum tolak enggak? Mereka, woi. Mungkin antum itu dah pandai bahasa di kode-kode nak dipahami. Antum tolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan nafsu, tidak sesuai dengan keinginan, sah? Tidak sesuai dengan pikiran. Padahal agama ini di atas pikiran antum. Hadis Nabi itu di atas perasaan antum. Antum jadikan hadis di bawah perasaan dan pikiran. Disitulah letak perbedaan kita. Kita cari hadis dulu, baru diyakini. Antum yakini dulu, baru cari hadisnya. Maka berbeda dari kita. Antum cari dulu, buat hukum dulu, baru cari dalilnya. Kalau kita tidak kumpulkan dalil dulu, baru buat hukumnya. Jelas? Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa amma afwan falam yaqul bihi ahadun minas salaf. Tak satu pun ulama salaf yang mewajibkan mazhab tertentu, tak satu pun. Ini kita bertanggungjawabkan ini. Carilah yang mewajibkan bermazhab dengan mazhab tertentu, tak ada. Itu ngaku lebih salafi daripada salafi katanya. Kan ada dengar syekh-syekh, masya Allah, mereka tu talafi, yang salafi itu kita katanya, masya Allah. Dulu mereka juga yang mengatakan as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Nah, ketika umat sudah mulai menoleh as-salaf, baru mereka, kita yang sebenarnya salaf, mereka itu adalah talaf. Apa makna talaf? Merusak. Jadi kita merusak agama. Kenapa? Tidak menerima kecuali yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap merusak agama. Samalah dulu orang-orang menentang Nabi karena dengan alasan merusak agama juga. Walhamdulillah, senasib kita sama Nabi. Senasib sama Nabi. Kenapa? Karena kita tidak beda pemahaman dengan Nabi. Kalau mereka sering beda pemahaman dengan Nabi. Ada ayat lain paham oleh Nabi, lain pula paham oleh mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak malu beda pendapat sama Nabi, ya. Nah, wala da'ali ahadun min a'immatid dinin mabbu'in, dan tak satu pun ulama atau imam yang diikuti dalam agama ini seperti Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, tidak pernah mengkampanyekan bermazhab dengan mazhab tertentu. Tidak ada. Mereka mengajak itu. Fa in afwan wa innamal muslim yaduru haitsu darad dalil. Orang muslim itu harusnya berporoskan pada dalil. Jadi kalau seandainya di pendapat itu Asy-Syafi'i yang didukung oleh dalilnya, kita berporos ke Syafi'i. Tapi ketika dalam satu masalah itu Imam Ahmad didukung oleh dalil, maka kita bersama Imam Ahmad. Oh, kacau deh Ustaz. Masa kacau? Dulu sahabat tidak begitu juga. Ada kacau? Ada kacau? Tidak, justru yang pakai antum itu yang kacau. Ketika orang beramal sesuai dengan sunnah, antum seperti cacing kepanasan atau kebakaran jenggot. Apa kebakaran jenggot ya? Pernah nengok? Ada yang mau jadi contoh? Iya, betul, kita tahu kita pelajaran orang kebakaran jenggot. Fa in hara bainal aqwali litajazubil adillah. Kalau Anda bingung antara banyaknya pendapat ulama karena dalil masing-masing kuat, sah? Nah, ma'awufuri ilmihi, tapi antum punya ilmu, wa iktimalihi li adawatil ijtihad, dan punya pula kemampuan untuk berjihad.
falyahtad li nafsihi, hendaklah dia berhati-hati untuk menyelamatkan dirinya, bitawarru ala mawafaqas sunnah, yaitu berusaha sekuat tenaga yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kan banyak masalah dari sisi dalil sepertinya saling menguatkan di antara mereka. Contoh, sebagai contoh, masalah menjaharkan bismillah atau mensirkan bismillah, hadisnya kuat-kuat. Ya zahirnya ada yang mendukung menjaharkan dan ada pula yang mendukung mensirkan. Lalu antum berusaha sekuat tenaga di mana yang lebih pasnya. Makanya kita dapatkan bahwa semua yang meriwayatkan jahar meriwayatkan sir, tapi tidak semua yang meriwayatkan sir meriwayatkan jahar. Di sini sudah paham kita bahwasanya sir lebih kuat, sebab setiap yang meriwayatkan daripada jahar meriwayatkan sir, dan tidak semua yang meriwayatkan sir meriwayatkan jahar. Yang kedua, yang meriwayatkan jahar bismillah itu rata-rata sahabat senior, sedangkan meriwayatkannya sir itu sahabat junior. Paham juga kita, kalau senior dekat dengan Nabi maka terdengar olehnya baca bismillah, yang junior agak jauh dari Nabi sehingga tak dengar baca bismillah. Ini kan salah satu usaha kita untuk mendekati di antara kedua pendapat itu. Yang ketiga, dalil-dalil tentang sir itu rata-rata di Sahih Bukhari dan Muslim, sedangkan tentang jahar tidak sampai sekuat itu dalilnya. Jelas ya? Maka oleh sebab itu wallahu alam, kita lebih nyaman dengan mensirkannya, walaupun yang di belakang kita agak kedengaran, tidak ada masalah. Tapi kalau berarti di situ kita paham, kalau yang jauh tak dengar, yang dekat dengar, berarti sama enggak? Sama enggak volumenya bismillah dengan alhamdulillah? Kalau alhamdulillah semua dengar, bismillah yang dekat saja dengar, berarti sama? Enggak. Berarti pendapat yang sir lebih dekat kepada yang benar, walaupun dalil tadi sama-sama saling menguatkan. Sama juga dengan masalah salat tarawih 2 rakaat atau 4 rakaat. Sah? Dari sisi dalil, Masya Allah, yang mengatakan 4 punya dalil yang kuat juga dalam Sahih Muslim. Sah? Cuman dalil yang mengatakan 4 dalilnya mujmal. Apa mujmal? Tongkrongan, garis besar. Sedangkan dalil yang mengatakan salatnya 2 itu mufassal, artinya dijelaskan secara detail. Biasanya yang detail lebih diutamakan daripada yang mujmal, yang garis-garis besar. Sahih? Makanya kemudian dari sisi kekuatan dalil bahwasanya yang mengatakan 2 dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sedang mengatakan 4 hanya dalam Sahih Muslim. Kemudian wallahu alam, hukum asalnya salat sunat itu 2. Kembali ke asal. Tarawih salat sunat atau salat wajib? Kayaknya wajib, Ustaz. Isya tak salat, dia tarawih ikut dia. Bagi sebagian, Masya Allah, tarawih itu wajib. Sampai marah-marah sama istrinya. Abang tak pergi salat isya, tarawih aja nanti katanya. Jadi tarawih dia jamaah, isya salat sendiri. Allah musta'an. Berarti ini yang terbalik. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat di sini pentingnya kita untuk berilmu, dan pentingnya belajar, dan pentingnya selalu berusaha untuk menghilangkan belenggu taklid tadi. Wallahu musta'an. Wa illam yakul lahu ahliyatun fi ta'allum, tapi kalau tidak punya kemampuan untuk belajar, wala huwa sahibu irin fihi wala nafir, tidak sedikit pun punya kemampuan dalam menuntut ilmu, falahu yattabi man thabata indahu luzumu lisunnati minal ulama, maka dia berhak atau boleh memilih siapa di antara ulama yang paling, menurut pandangannya, yang paling setia dengan sunnah, yang paling setia dengan sunnah. Nah, kemudian walahu ayyajma'a bainal mazahib fil masail al-mukhtalifah, dia boleh mengumpulkan pendapat seluruh mazhab. Misalnya dalam amalan ini dia ikut mazhab Ahmad seperti yang kita katakan tadi, karena berdasarkan dalil yang dia ketahui atau dalil yang diajarkan oleh gurunya. Mimma yadhunnu anna qawla kulli mazhab fi kulli mas'alah hiya shawab, dengan dugaan bahwa
pendapat ini, mazhab ini yang benar, yang dipilihnya itu yang benar. Tapi kalau dia yakin itu salah, tapi diikuti juga walaupun mazhabnya, ini yang tidak dibolehkan. Wa hadza huwa at-tariqu lil khuruj min raqat at-taqlid ila iltizami bis sunnah. Dan inilah jalan untuk keluar bebas dari belenggu taklid, untuk iltizam bis sunnah, untuk kokoh dan berpegang teguh dengan sunnah. Karena yang kita cari bukan lagi pendapat imam, tapi adalah pendapat Nabi atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa iyyabil amali biha, dan menghidupkannya dengan mengamalkannya, wa da'wati ilaiha, dan mendakwahkannya. Jadi sebagaimana dulu sahabat nanya kepada sahabat yang lain, atau tabi'in nanya pada sahabat, kaifa fa'ala Rasulullah, maza amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka tanyakan. Demikian juga kita hari ini, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan. Kalau sudah sampai ke tahap itu, maka para ulama harus memberikan jawaban yang benar, sehingga ulama tidak lagi menjadi tukang legitimasi, tapi adalah harus tunduk pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa amma ulaika allazina anzalu aqwalal a'immati ka aqwalil kitab was sunnah. Adapun orang-orang itu yang meletakkan, memposisikan perkataan para imam seperti perkataan Alkitab dan Sunnah, bal qaddamuha 'alaiha bighairi ma burhan illa ta'assub wa taqlil al-a'ma. Bahkan mereka mendahulukan pendapat para imam itu tanpa sedikit pun burhan, keterangan dari Al-Quran atau hadis, illa ta'assub wa taqlil al-a'ma, kecuali fanatis atau taklid buta. Fatarahum mu'azzimi liman sara ala tariqatihim. Kau lihat mereka mentakzim orang-orang yang sejalan dengan mereka, walau kana min ajhalil juhal, sekalipun orang yang sejahil-jahilnya manusia, sekalipun sejahil-jahil manusia, mereka akan ta'zim. Wa yufassiquna man khalafahum, dan menghukum fasik orang-orang yang berbeda dengan yang mereka ikuti. Wa yazzaruna bihi, dan merendahkannya, walau kana min a'immatil ilmi, sekalipun yang direndahkan itu adalah imamnya ulama, imamnya para ulama. Fa ya laita syi'ri aina nassa imamuhum al-matbu' ala dhalik, wa aina satara lahum hadzal madhhab al-maqlub bal hum bihi ila aibihi aqrab. Di mana imam mereka menyatakan, imam yang mereka ikuti menyatakan hal tersebut. Maksudnya yang bermazhab Syafi'i kan mengklaim mesti bermazhab Syafi'i dalam segala hal. Di mana imamnya menyebutkan itu? Maksudnya di mana Imam Syafi'i mengatakan itu? Sebagaimana pengikut mazhab Hanafi mengatakan mesti bermazhab Hanafi dalam segala hal. Di mana Ibnu Hanifah mengatakan itu? Atau yang bermazhab Maliki, tidak boleh keluar di mazhab Malik selama kau masih tinggal di sini, misalnya di Maroko, wajib bermazhab Maliki. Di mana Imam Malik mengatakan itu? Sebagaimana orang-orang Hambali, ya misalnya orang Arab Saudi dan Timur Tengah, mengklaim mesti bermazhab Hambali, kalau tidak selamat. Kan ada orang di sini kalau tidak ikut ormasnya salah semua, tidak selamat kan? Nah, di mana Imam Ahmad mengatakan mesti ikut mereka, ikut beliau? Tidak ada. Bahkan beliau-beliau itu justru mencela, seperti yang sudah disebutkan oleh Syekh, mencela taklid buta kepada para ulama, seperti yang sudah kita dengarkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa mereka melarang taklid. Wa innamal wajibu daf'ut taqlid bil ittiba' wal ijtihadul mustaqim bi ghairi hawa bal bi hududil insaf. Yang wajib adalah menolak taklid dengan apa? Dengan ittiba', dengan mengikut Nabi alaihi salatu wassalam, wal ijtihadil mustaqim, dan ijtihad yang lurus. Ada ijtihad yang tidak lurus membela pendapat imamnya, tapi ada ijtihad yang lurus membela sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bi ghairi hawa, bebas dari hawa dan keinginan. Bal bi hududul insaf, tapi di batas-batas keadilan. Wa rahimallahu ta'ala al-imam mujtahid al-kabir, semoga Allah merahmati imam, seorang mujtahid besar, Abu Bakar ibn al-Munzir an-Nisaburi. Abu Bakar ibn al-Munzir an-Nisaburi asy-Syafi'i, sahibut tasanif al-katsira, yang banyak sekali tulisan dan bukunya, wal kutubun nafi'ah, dan kitab-kitab bermanfaat, di antaranya kitab tafsir bil ma'thur. Kalau kitab ini ditemukan, jadilah kitab tafsir bersanad paling besar dalam sejarah Islam. Cuma sayang tidak ditemukan.
tadi lain dia wacu, ya, atau dibawa oleh orang Melayu, atau jangan dibawa oleh Belanda, ya, tidak tahu kita kemana, hilang kitab itu. Mungkin ketika Holakokan Han dulu menaklukkan Baghdad, kan dibakar semua kitab-kitab dan sebagainya. Tapi riwayat sebagiannya sampai kepada kita. Kalau ditemukan kitab ini, Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullah sering menyebutnya, kalau ada yang mengatakan itu buat kita ngiler. Karena memang pertama beliau termasuk di antara ulama mutaqaddimin. Yang kedua, beliau adalah seorang ahli hadis yang bersanad. Jadi semua riwayat yang ada di dalamnya dengan sanad yang muttasil dan menjadi rujukan banyak orang. Nah, Ibnu Munzir rahimahullah wa ma'dudun fi min kibar Syafi'iyah, beliau terhitung ulama besar mazhab Syafi'i. Ingat, ulama besar mazhab Syafi'i. Illa annahu mata ra'al haqqa mukhalifan liqauli Syafi'i. Akan tetapi beliau apabila melihat pendapat yang benar beda dengan pendapat imamnya Asy-Syafi'i, azharahu fi musannafatihi, maka perbedaan itu dia perlihatkan dalam tulisan-tulisannya, la siyama fil awsat, apalagi dalam kitabnya Al-Awsat, wa da'a ilaihi, dan dia mendakwahkan kebenaran itu, wa bayyana khata' asy-Syafi'i, dan menjelaskan bagaimana Imam Asy-Syafi'i salah dalam masalah itu. Nah, kalau tak boleh nyalakan imam dia, nyalang Nabi bisa ada, beda pendapat sama Nabi bisa, tapi nyalakan Imam Syafi'i tidak boleh. Na'udzubillah. Nah, Imam Ibnu Munzir rahimahullah, walaupun dia tidak melepaskan diri dari pengikut mazhab Syafi'i, tapi dia berani menunjukkan bahwa yang benar bukan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi kan marah dengan saya misalnya mengatakan itu, marah juga lah sama Ibnu Munzir. Jangan marah saja sama Ibnu Ma'ali. Ya, itulah masalah nyawa kente. Jadi wandu godang, jadi tolak melawan Ibnu Munzir tapi melawan Dasman, ya sanang gitu. Allah musta'an. Lah juga lah Ibnu Munzir itu. Ya, saya belum pernah menyalahkan Syafi'i. Saya belum pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Pernah antum lihat menyalahkan Syafi'i? Hah? Ada. Tuh tengok belajar risalah. Nah, ada. Cuman enggak seperti Ibnu Munzir lah. Nah, rahimahullah taala. Jadi dia jelaskan wa bayyana khata' Syafi'i. Wanzur misala dari kitab Al-Awsat. Silakan lihat contoh tersebut dalam kitab Al-Awsat juz 1 113 sampai 131 bimabhati tarkil wudu' min massil mar'ah. Tentang masalah tidak mesti berwudu setelah menyentuh wanita. Imam Syafi'i mazhabnya apa? Membatalkan wudu. Ibnu Munzir Asy-Syafi'i mengatakan tidak perlu berwudu. Itu melawan imam? Tidak melawan, tapi menjelaskan bahwa Nabi sering menyentuh wanita tapi tidak berwudu. Tapi yang disentuhnya wanita halal ya. Kalau kita tidak, itu masalahnya. Yang disentuhnya wanita halal, istrinya. Istrinya. Istri Nabi mahram? Hah? Kalau mahram tidak boleh nikah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat adalah istri-istrinya. Beliau berwudu, kemudian mencium istrinya, mencium lagi, bukan hanya nyentuh. Bukan hanya pegang tangan dan salam, tidak, mencium. Nah, makanya Ibnu Munzir mensahihkan pendapat ulama yang lain dan menjelaskan kesalahan imamnya sendiri Asy-Syafi'i. Inilah yang harus diikuti sesuai dengan perintah Imam Asy-Syafi'i. Jadi siapa-siapa yang mewajibkan sekali Syafi'i tetap Syafi'i, ini telah mengkhianati atau tidak menunaikan wasiat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Macam mana pulanya aku nak baca kitab Syafi'i gede nah. Yang dibaca adalah kitab-kitab yang mewajibkan bermazhab Syafi'i. Maka sudah disebutkan tidak ada di kalangan salaf yang mewajibkan bermazhab tertentu. Nah, ketika kita mengatakan ini dibilang pula anti mazhab. Nah, gitu. Nah, biasalah tukang fitnah itu memang apa aja jadi fitnah. Al-Qur'an bisa jadi fitnah. Hadis bisa jadi subuhan. Makanya semua selang yang berkarat itu mengeluarkan air karat. Selang yang penuh subuhat mengeluarkan subuhat. Al-Quran masuk pikiran jadi subuhat. Hadis masuk dalam pikirannya jadi subuhat. Coba bayangkan, Masya Allah, ada seseorang semalam saya dengar muhadharah
ada orang apa namanya dari Irak aslinya, ya, dia bilang bahwa imam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menggunakan hadis Nabi tidak pada tempatnya. Kita lihat hadisnya, bunyinya la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid, tidaklah dibolehkan melakukan perjalanan dalam rangka ibadah musafir kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram wa Masjidun Nabawi wal Masjidul Aqsa. Jelas enggak perkataan Nabi ini? Jelas sekali. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan enggak boleh sekalipun untuk ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini orang bilang Ibnu Taimiyah menggunakan hadis tidak pada tempatnya. Enggak di tempatnya. Saya ulang balik. Nyalon-nyalon nampak, dia masih bingung. Kan Nabi bilang tidak boleh musafir kecuali ketiga masjid, maksudnya dalam rangka ibadah. Sebab Nabi tidak pernah melarang sahabat untuk pergi ke Syam untuk berjihad, sah? Tidak melarang Muaz ke Yaman untuk berdakwah, kan tidak larangnya dah, sah? Tapi menuju tempat untuk beribadah dilarang oleh Nabi kecuali ketiga masjid. Berarti kalau ada yang membuat perjalanan wisata religius ke makam, ke makam apa? Makam Syekh siapa? Dan tersinggung itu belakang tu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh Ibnu Taimiyah dilarang. Lalu dalilnya hadis tadi. Oleh saudara kita ini dibilang Ibnu Taimiyah tidak pandai menggunakan hadis. Itu cara apa yang pandai? Lawan hadis itu baru dinamakan fikih. Jadi kalau ikut seperti Nabi itu tidak pakai, tapi kalau bisa melawan Nabi namanya pakai. Jelas ya? Jelas? Jadi dipakainya hadis dalam Al-Mustadrak, yaitu bahwa Isa alaihissalam besok akan datang ke Madinah berziarah ke kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Pertama, tambahan ziarah ke kuburan Nabi itu ziyadah munkarah, tapi anggaplah sahih, anggap sahih. Maka ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, Isa datang ke Madinah untuk ke Masjid Nabawi seperti kita hari ini, seperti juga kata Ibnu Taimiyah, boleh kita ke Masjid Nabawi, tapi sampai di Masjid Nabawi dibolehkan ziarah ke kuburan Nabi, tapi bukan berangkat dari negeri menuju kuburan Nabi, itu dilarang. Nah, dibilangnya tidak pada tempatnya. Masya Allah, itu cerdak apa sampai makai? Cerdak itu sampai makai? Oh, yang pas itu adalah itu dia, seperti dalil. Tidak usahlah, nanti tersinggung tuntun. Nah, ini kalau sebut contoh nanti tuntun suka tersinggung, itu masalahnya. Awak tidak suka juga nyinggung-nyinggung orang. Tidak nyinggung tuh banyak juga yang tersinggung, apalagi nyinggung-nyinggung ya. Nah, jadi dia gunakan dalil jelas tidak dibolehkan atau katakan tidak dianjurkan. Berarti ziarah ke makam Nabi selain yang tiga sah, selain yang tiga berarti dilarang apa dibolehkan? Dilarang oleh Nabi alaihissalam. Tapi bilang Ibnu Taimiyah tidak paham hadis. Apa sebab? Tidak menggunakan hadis untuk menentang hadis yang lain. Allahu musta'an. Ala kulli hal, begitulah cara orang-orang yang fanatis terhadap pendapat atau mazhab. Jadi Ibnu Munzir dalam masalah ini menyebutkan yang benar pendapat jumhur, khususnya Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahullah, dan menyalahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mewajibkan wudu bagi laki-laki yang menyentuh perempuan walaupun hanya sekedar menyentuh. Akhirnya terpaksa kalau umrah bapak cara Ustaz megang tangan bininya. Ya kalau naik antena iyalah. Kan kalau pegang saja sedang tawaf ada juga. Sedang ya kalau sedang tawaf maka jangan pegang. Ya maklum kan beda-beda orang ya. Ada orang sensitifnya tinggi, asal pegang langsung terbang.
Nah, itu bahaya memang. Tapi kan pada umumnya kan tidak. Pada umumnya kan tidak. Ada itu kaum muslimin dan muslimat. Tapi kalau Imam Syafi'i kan tidak. Asal menyentuh batal wudu. Dalilnya Al-Quran, hadis juga, Al-Quran dan hadis juga. Cuman dalil yang selain Imam Syafi'i lebih kuat dan tidak kita bentangkan di sini sekarang. Kalau bentangkan nanti terbentang pula tuntut. Nah, jadi oleh sebab itu cukup demikian. Wa hakadza falyakunil fiqh wal ilmu allazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.